Dan juga sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah, tempat yang paling agung di alam semesta adalah tempat tanah yang menghimpit jasadnya Rasulullah. Lebih afdal dari surga, lebih afdal dari arsy, lebih afdal dari kursi, lebih afdal dari mana tempat pun di alam semesta adalah tanah yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad. Sebab setiap manusia di dalam tubuhnya itu ada unsur tanah. Unsur tanah yang ada dalam jasad manusia, kita diciptakan dari tanah. Dan setiap manusia itu ada unsur tanah. Tapi dari mana unsur tanah tersebut datangnya? Itu ulama mengatakan, sebagaimana diriwayatkan, unsur tanah itu bersumber dari tanah tempat kita dimakamkan kelak. Jadi unsur tanah yang ada dalam diri kita adalah sumber tanahnya itu dari tempat kita dimakamkan kelak. Dan unsur tanah yang ada dalam diri Nabi Muhammad, sumbernya dari mana? Dari tempat makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ kita tahu bahwa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dari unsur tanah yang berdekatan satu sama lain dan dimakamkan mereka bersamaan di tempat tersebut. Apabila tempat yang paling afdal menurut ijma' para ulama, tempat paling afdal di alam semesta adalah tempat yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad, maka bagaimana halnya dengan rahim yang menampung jasadnya Rasulullah, rahimnya Siti Aminah yang menampung manusia yang paling mulia di alam semesta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang bilang, oh ibunya Nabi di neraka, ibunya dia kali di neraka, ibunya tuh orang kali di neraka, tapi ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah, tidak di neraka. Dan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah Ta'ala, dibentuk jasadnya oleh Allah Ta'ala di dalam rahim yang mulia tersebut, rahimnya Siti Aminah binti Wahab. Subhanallah. Dan dahulu para pembesar-pembesar tabi'in datang berkunjung kepada Sayyidina Anas bin Malik. Saat datang kepada Sayyidina Anas bin Malik, para pembesar tabi'in tersebut, mereka mencium kedua telapak tangan Anas bin Malik. Mereka bilang, ya dan masata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua tangan ini adalah tangan yang menyentuh tubuhnya Nabi Muhammad, menyentuh tangannya Nabi Muhammad, diciumin tangannya Anas bin Malik. Kenapa? Tangan yang pernah menyentuh Rasulullah. Kemudian diciumin matanya Anas bin Malik. Dia bilang, ainan ra'ata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kedua mata yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diciumi matanya Anas bin Malik oleh mereka. Wah, kata untung zaman dulu nggak ada orang yang mulutnya usir dibilang nggak boleh begitu, itu bid'ah, itu syirik. Mereka sahabat Sayyidina Anas belajar sunnah dari Nabi Muhammad, belajar tauhid dari Nabi Muhammad. Belajar tauhidnya bukan dari medsos, bukan dari ustadz yang nggak jelas dari mana ustadznya itu. Mereka belajar tauhidnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dulu waktu Nabi Muhammad cukur rambut, maka rambutnya Nabi Muhammad diperebutkan oleh para sahabat-sahabat. Semua memperebutkan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disimpan tuh satu genggam rambut oleh Abu Talha, dan rambut itu diberikan. Datang Sayyidina Khalid ibn al-Walid meminta bagian daripada rambut tersebut. Dibilang, saya minta rambut yang bagian depan, bagian jambulnya Rasulullah, Masya Allah, yang fil jabhah, yang bagian depannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di ubun-ubunnya bagian depannya Nabi Muhammad, diberikan daripada rambut tersebut. Ditanya, apa hikmahnya minta bagian depan? Sebab beliau adalah panglima perang yang memimpin di depan. Dan itu rambut dibawa di dalam peci dan imamahnya Sayyidina Khalid bin Walid. Dan setiap peperangan di mana beliau ada di situ dengan rambut itu, beliau meraih kemenangan dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Subhanallah, para sahabat ngambil daripada rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil daripada keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fil Bukhari, kadu yagtatiluna ala wadu'ih. Para sahabat itu, mereka itu berebutan. Apa yang mereka perebutkan? Sisa air wudhunya Nabi Muhammad. Apa sisa air wudhu? Jadi ketika ambil air wudhu, itu airnya di bawah ditampung. Saat Nabi Muhammad pergi, maka para sahabat mengambil daripada sisa air wudhunya, bekas yang dipakai oleh Nabi Muhammad yang sudah dipakai. Mereka ambil, diusap ke wajah mereka, diusap ke dada mereka. Rawi mengatakan bahwasanya yang tidak kebagian daripada air tersebut
maka dia mengusap dari basahan yang menempel di tangan temannya. Ada basahan itu nempel di tangan temannya, diambil, diusap ke dadanya. Ambil berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang penuh berkah.